Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ibnu Raihan dengan NPM 1970651603. Di sini saya akan menjawab tentang soal UAS Manajemen Sistem Teknologi Informasi R04. Nah, langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama yaitu 1. Jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Nah, komponen penting organisasi itu meliputi 1. Tujuannya yaitu untuk merupakan motivasi misi, sasaran, maksud, dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Tujuan berdasarkan rentang yang cangkupannya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik, antara lain yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Nah, bagian keduanya yaitu struktur. Struktur organisasi adalah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Nah, struktur ini dapat menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan berbeda tersebut diintegrasikan atau koordinasi. Selain itu, struktur organisasi ini juga menunjukkan spesialis-spesialis pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Nah, di sini ada komponen teknologi. Yang pertama ada perangkat keras yang isinya ada fasilitas berwujud fisik. Kedua, perangkat manusia berwujud kemampuan manusia sendiri. Ketiga, perangkat informasi ada berwujud dokumentasi. Dan terakhir ada perangkat organisasi yaitu berwujud kerangka kerja organisasi. Nah, di sini ada komponen manusia dari sistem informasi. Manusia merupakan bagian yang tak kalah penting di dalam suatu informasi. Di dalam ini, sumber manusia sendiri terdapat pakar sistem informasi dan pemakai sistem yang memiliki kemampuan yang berbeda. Pemakai merupakan orang yang hanya menggunakan sistem informasi sebagai pelanggan, teknisi, dan lain sebagainya. Sementara ini, untuk pakar sistem adalah seseorang yang memiliki kemampuan di dalam mengoperasikan dan mengembangkan sistem informasi. Dan nomor 2, jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Nah, di sini yaitu peranan sistem informasi dalam sebuah organisasi merupakan sebuah syarat mutlak. Dengan ini, adanya teknologi dalam menjalankan suatu organisasi merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan maupun memperoleh data yang berguna dalam kegiatan organisasi tersebut menjadi lebih berdaya saing dengan lingkup kerja yang lebih luas dan global sehingga lebih kompetitif dalam ekonomi global. Nomor 3-nya yaitu jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, sistem informasi ini merupakan alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya. Karena manajemen perusahaanlah yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah untuk membantu manajer dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan atau organisasi tetaplah harus memilih orang-orang yang terbaik untuk duduk di perusahaannya guna memutuskan yang terbaik bagi setiap penentuan kebijakannya. Nah, nomor 4 di sini ada identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu. Nah, dengan adanya perkembangan terbaru dalam sebuah sistem informasi yang komputerisasi dapat mengubah struktur kekuatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dampak selanjutnya adalah potensi meningkatkan supervisi jarak jauh, lalu dapat membantu dalam pengambilan sebuah keputusan melalui informasi yang didapat dan diolah secara efektif dan efisien. Nah, dampak sistem informasi terhadap organisasi yang pertama yaitu terhadap aktivitas bisnis, yaitu efisien dan efektivitas. Peningkatan mutu dan pelayanan, memudahkan penyebar luaskan informasi dengan skala luas, membentuk citra produk secara positif. Dan bagian duanya yaitu sistem informasi terhadap individu. Nah, dampak dehumanisasi dan psikologis berdampak secara psikologis karena faktanya tidak jarang pengguna teknologi justru menjadi cenderung malas dan ingin praktis menimbulkan kecemasan informasi. Dan tekanannya pekerjaan maupun dampak kesehatan karena terlalu lama main gadget dalam pengoperasian teknologi sistem informasi seperti komputer, handphone, dan lain-lain. Nah,
Berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk pengembangan sistem aplikasi. Dan di sini ada informasi tabungan pada sistem ini terdapat beberapa proses, antara lain pendataan nasabah, pembukaan rekening, penyetoran uang, transfer, dan lain-lain. Nah, customer service akan mendata nasabah jika nasabah tersebut akan membuka rekening. Kemudian, nasabah akan melakukan penyetoran awal dan data-data tersebut akan disimpan ke dalam basis data. Melalui sistem informasi tabungan jika nasabah akan melakukan transfer ke berbagai rekening melalui ATM. M-Banking, di mana channel tersebut akan memasukkan data transaksi dan penyimpanannya dalam basis data. Nasabah pun akan dapat melihat saldo terakhir melalui channel tersebut. Kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.